Nah, Semalam itu kan ini toh, ah, harusnya yang materi ekonomi biru untuk pembangunan kota tua itu ke bagian Bapak, tapi nggak kebagian kan semalam. ekonomi biru itu pemanfaatan sumber daya kelautan, perikanan dengan menjaga ekosistem yang bertujuan untuk peningkatan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat. Seperti kita di Kota Tual ini, yang 98% adalah laut. Lalu konsep ekonomi biru menurut Maren dalam visi misi itu apa? Jadi pemanfaatan laut Kota Tual. Kota Tual ini kan 98% laut. Pulau-pulaunya juga banyak. Ada 66 pulau. Dan dari 66 pulau itu 13 baru berpenghuni. Sekitar 53 itu tidak berpenghuni. Maka Maren menjadikan ekonomi biru atau punya konsep kemaritiman untuk membangun laut Kota Tual. Jadi Maren punya konsep ekonomi biru itu yang sering saya sebut dalam setiap kampanye, yaitu 3 transformasi kemaritiman Kota Tual. 3 transformasi itu, pertama adalah merubah mindset, paradigma dan komitmen, menjadikan laut sebagai masa depan. Laut ini harus kita jadikan sebagai masa depan. Mindset ini harus tertanam betul dalam pikiran seluruh warga Kota Tual. Dan mindset ini juga harus tertanam bagi seluruh lapisan. Masyarakat, pemerintah desa, camat, dan pemerintah Kota Tual sebagai penyelenggara birokrasi di Kota Tual. Jadi dengan mindset tadi, paradigma dan komitmen menjadikan laut sebagai masa depan itu, ya kita harus kelola laut ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Tual. Itu transformasi maritim yang pertama. Nah, transformasi kemaritiman yang kedua adalah tata kelola kelembagaan. Maksudnya apa? Sekretariat daerah, wali kota, wakil wali kota, sekda, seluruh SKPD harus berkomitmen kuat. Lembaga ini harus berkomitmen, kantor-kantor ini harus berkomitmen untuk menatap laut itu, untuk harus dikelola bagi kemakmuran dan kesejahteraan. Camat-camat di bawahnya, desa-desa, dana desa umpama itu harus diperuntukkan untuk mengembangkan sumber daya kelautan, alokasi dana desa, lalu suntikan-suntikan dana yang bersifat dari program pemerintah Kota Tual seperti pendidikan, kesehatan, usaha kecil menengah yang terkonsep dalam kartu Maren itu yang kita bilang. Nah, kelembagaan itu kalau ini sudah kokoh sebagai basis wilayah kepulauan, maka kita masuk pada transformasi yang ketiga, yaitu transformasi ekonomi maritim. Nah, ini endingnya, puncak daripada transformasi kemaritiman di Kota Tual. Nah, baru kita masuk ke transformasi ekonomi maritim yang ketiga, puncaknya, endingnya tadi saya sampaikan. Transformasi ekonomi maritim itu menjadikan laut sebagai masa depan. Maksudnya dikelola sumber daya kelautannya. Apa itu? Pendataan nelayan. Berapa sih jumlah nelayan kita? Pendataan nelayan yang memiliki kapal, yang kita sebut dengan transformasi perikanan tangkap itu. Lalu bagaimana pengelolaan pariwisata bahari sebagai menumbuhkan ekonomi, membangun sadar wisata. Bagaimana dengan kekayaan laut kita? Di dalamnya ada pengelolaan laut kabupaten kota itu sekitar 4 mil dari bibir pantai untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tadi. Jadi sumber daya perikanan ini harus dikembangkan. Lalu juga menjaga ekosistem, ya seperti hutan mangrove ini. Ini harus banyak dipelihara, dilestarikan untuk, karena ini kan menahan abrasi pantai.
sebagai tempat ikan berkembang biak. Nah, ini adalah pengelolaan ekosistem agar perikanan kita ini berkelanjutan. Dia berkelanjutan maksudnya kita tidak mengelola dia habis, tapi ada cadangan untuk keluarga, anak cucu kita di masa mendatang. Jadi transformasi ekonomi maritim atau yang ditanya tadi malam tentang ekonomi buruh adalah menjadikan laut sebagai masa depan kita dan dikelola untuk keadilan, kemakmuran